Kata. Terima kasih. Oke, ada Ciing. Selamat sore, Ciing. Gabung. Sip. Mantap. Sore. Sore Ing, semua. sore Ing. Ya, sore. Sendiri Ing. Sendiri. Biasanya dianterin. Biasanya dianterin. Oh, gitu. Tuh, orang lain tuh udah berdoa dah. Orang itu tetangga kita ya Bu Dewi ya? Iya. Jelas pisan belakang rumah saya ini. Berarti kita teh ya. Kita teh telat ini datangnya. Bukan orang lain. Di depan kan di Pareman meureun. Jadi kita mah Gimana? Halo, suara saya kedengaran ya Bu Syok? Kedengeran Bu, kedengeran Bu Esther Oke. Kang. Kedengeran. Makasih. Bu Esther mau mulai Ya. aja. Sok, iya mulai aja. Mulai aja ya. Ya teh kunaon bekieu. Sudah Ibu Yesus semuanya. pelan-pelan. Sore. Tuhan, ya, hari ini kita bisa bersekutu. PBI boleh mengadakan persekutuan walaupun secara Zoom, tapi tetap kita bersyukur, berterima kasih. Terima kasih untuk semua ibu-ibu yang sudah bergabung. Mari kita mulai persekutuan kita. Kita awali persekutuan ini dengan memuji Tuhan. Lagu Ada Satu Sobatku. Tolong ibu-ibu di rumah mute-nya dimatikan dulu ya. Suaranya boleh dimatikan. Bentar saya pakai masker dulu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Aku memuji kebesaran-Mu. Kau besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar
doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Dewi. Saya persilahkan Ibu Dewi untuk memimpin doa pembukaan. Mari ibu-ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah melalui nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini Engkau sempatkan kami dapat bersekutu bersama melalui online persekutuan WBI Gereja Baptis Bethlehem. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Walaupun cuaca yang kurang menguntungkan, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan sinyal yang begitu kuat supaya kami satu sama lain dapat saling menguatkan iman kami. Biarlah melalui Zoom sore hari ini Tuhan, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir persekutuan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan membuka hati kami masing-masing, persiapkan diri ini untuk kami layak dan pantas memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih kami akan menerima berkat-Mu melalui firman yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Bapa. Ampunkan segala dosa kesalahan yang kami lakukan supaya doa ini tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami serahkan doa ini, kami serahkan persekutuan sore hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus, amin. Amin. Terima kasih Ibu Dewi. Ibu-ibu semua, tema gereja bulan ini adalah sekarang waktunya menabur. Sekarang waktunya menabur. Nah, kita persekutuan WBI juga mengikuti tema gereja. Temanya sekarang waktunya menabur. Sebelum mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Ibu Ani, kita akan menyanyi satu lagu. Sekarang kesempatan untuk menabur, sekarang kesempatan untuk melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ibu Ani, silakan. Sore, Sore. selamat sore semuanya. Suara saya kedengeran? Kedengeran. Jelas ya? Jelas. Jelas. Oke. Hari ini senang ya kita bisa bertemu lagi dalam persekutuan WBI. Walaupun masih secara online. Tetap semangat ya ibu-ibu ya. Walaupun masih secara online. Kita sama-sama berdoa semoga secepatnya kita bisa tatap muka lagi ya. Hari ini waktu saya dikasih tema ini, saya sempat bingung juga ya, sekarang waktunya menabung. Nah, sebelum saya renungan lebih lanjut, saya mau berdoa dulu. Ayo ibu-ibu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu, untuk kesempatan yang ada. Terima kasih untuk persekutuan ini. Tuhan tolong kami jika sebentar kami akan belajar sedikit firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk
kami boleh mengerti dengan bahasa kami, dengan bahasa yang sederhana. Tuhan juga menolong kami untuk kami bukan cuman belajar, tapi boleh kami melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang campur tangan atas jam ini, atas persekutuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ayat temanya diambil dari Galatia 6 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan dulu ya. Nah, Ibu-ibu bisa melihatnya juga ya, ada dalam PPT ya. Galatia 6 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9-nya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10-nya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, itu ayat tema yang saya ambil ya, ada dalam Galatia 6 ayat 8 sampai 10. Sebelum lebih lanjut saya bawakan renungan ini, saya mau tanya-tanya dulu nih. Saya mau tanya ke Ibu Greta. Ibu Greta ada? Hadir Bu Ani. Halo Bu, Kedengeran? selamat sore. Sore. Selamat sore. Nih, hari ini kita temanya tuh kan sekarang waktunya menabur. Kira-kira nih, kalau menurut Ibu Greta, apa sih maksudnya? Kalau sekarang waktunya itu jelas ya berhubungannya sama waktu ya. Waktu itu ya masa, saat gitu ya. Jadi kalau sekarang waktunya menabur ya, hal ini, menabur ini ya harus kita lakukan gitu ya, di dalam kehidupan kita seperti waktu. Waktu itu tidak pernah berhenti ya. Waktu itu terus-menerus. Nah, itulah yang harus kita lakukan gitu kan. Ada waktunya menabur, bisa melakukan, ambil bagian saat menabur itu ya, lakukan gitu ya. Nah, seringkali ya kita itu suka, banyak orang saat itu kesalahan yang terjadi adalah seringkali merasa waktunya banyak. Akhirnya karena banyak, akhirnya menunda waktu untuk menabur gitu ya di sini. Jadi waktu dulu cita-citanya, oh ya ketika saya nanti bisa, saya akan nabur. Tapi ketika sudah bisa, ya lupa cita-cita yang dulunya. Nah itu kalau dari saya. Oke, sip. Tenang, masih ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan yang kedua. Nah, sudahkah kita menabur? Pertanyaan untuk Ibu Greta nih. Sudahkah Ibu Greta menabur? Jadi kalau menabur, kalau kita orang percaya, ya harusnya sudah melakukan ini. Ya, kita sudah melakukan hal ini untuk menabur gitu. Apa sih yang kita tabur? Ya banyak ya, sebenarnya bukan hanya menabur itu bukan hanya dalam artian materi, tapi bisa ada tenaga, daya, doa, kita bisa kan juga gitu. Jadi bukan berbicara tentang berapa banyak yang bisa diberikan, tetapi saat kita menabur itu nggak pernah ada ketentuan ya, harus seberapa besarnya kita memberi, seberapa besar yang kita taburkan gitu. Nah, kalau saya ini ada ayat yang untuk ini tuh di Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27 saya bacakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, ini menjadi dasar ya saya ketika melakukan ya menabur gitu ya, karena saya pernah dalam posisi susah gitu ya, jadi tahu rasanya gitu gimana ketika saya memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan, ada orang yang menolong gitu. Jadi kalau kita bisa memaknai semua yang terjadi, pasti kita akan menjadi orang-orang yang sukacita menabur gitu. Sip. Satu lagi ya. Nah,
Tadi kan sudah nih menabur nih. Dalam menabur itu pernah bosan nggak sih? Harusnya tidak pernah, dan sampai hari ini tidak pernah, karena saya yakin Tuhan pun juga tidak pernah bosan sama namanya Greta gitu ya. Dalam segala keberadaan saya, dia selalu ada buat saya. Nah, itu yang menjadi dasar saya juga selama saya bisa ambil bagian, saya akan ambil bagian itu gitu. Tidak melihat besar atau kecilnya, tapi saya ada bagian, saya bisa ikut menabur gitu. Nah, saya percaya gitu saat kita menabur, kita bisa membawa sukacita yang menjadi secercah harapan buat orang-orang yang memerlukan gitu. Dan saya percaya bahwa benih yang kita taburkan ini tidak akan pernah habis ya, seperti yang dikatakan di 2 Korintus 9 ayat 10 ya. Karena ia itu adalah Allah kita yang selalu menyediakan benih buat penabur dan roti untuk dimakan. Ia akan menyediakan, bahkan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ini yang menjadi keyakinan saya gitu, bahwa ya mungkin lebih banyak semua juga pernah menabur. Tapi ya kita bisa ambil bagian, mungkin tidak sebesar orang lain mengambil bagian. Ya sedikit saya ambil bagian itu, karena saya percaya Tuhan pun begitu mengasihi saya gitu ya. Nah, terkadang ya itu orang ketika sudah punya malah lupa gitu. Tadi cita-citanya ingin bagian dalam menabur, tapi ketika sudah punya akhirnya lupa gitu. Yang dia naikkan malah standar hidupnya. Bukan apa yang ketika dia minta kepada Tuhan untuk bisa ambil bagian ini, dia malah ya menaikkan standar hidup, tapi dia lupa gitu untuk kita itu dititipkan lebih sama Tuhan untuk kita bisa berbagi juga lebih buat orang-orang yang memerlukan gitu. Jadi ke dalam hal menabur ini, saya secara pribadi diajarkan gitu ya, bahwa semua apa yang kita punya itu hanya titipan dan hanya sementara. Ya. Terus kita menabur bukan dari kelebihannya kita, tapi kita juga memahami gitu makna kekurangan itu seperti apa, kesulitan itu apa. Akhirnya kita bisa memaknai itu. Yang terakhir, kita juga udah beres sama diri sendiri ya. Kadang-kadang ya kalau kita punya, aduh saya pengennya lebih punya ini lagi, punya ini, nggak salah punya itu. Tetapi orang-orang yang bisa kita punya kerelaan hati gitu, sudah berdamai dengan diri kita sendiri, dan bahwa masa depan kita sudah ada di tangan Tuhan yang punya jaminan hidup buat kita gitu. Kadang-kadang kita menabur, aduh kalau saya kurang ini gimana ya, aduh ini aja belum kepenuhi gitu ya, banyak pertimbangan gitu ya. Tapi kalau kita orang-orang percaya, yakin bahwa hidup kita terjamin di tangan Tuhan. Itu aja kalau dari saya. Puji Tuhan, luar biasa ya pengalaman Ibu Greta dalam menabur ya. Dan saya yakin ini bukan cuman jadi pengalaman buat Ibu Greta. Satu lagi ya, saya mau tanya-tanya nih. Ada Ibu Reni? Ibu Reni ada? Ada. Hadir? Hadir. Selamat sore, Bu. Sore. Sore, Bu. Apa kabarnya? Baik-baik? Baik. Baik, puji Tuhan. Nah, pertanyaan yang sama nih dengan Ibu Greta nih. Hari ini kita mau tahu apa sih yang Tuhan mau katakan melalui tema yang diambil gereja kita. Sekarang waktunya menabur. Kalau menurut Ibu Reni nih, kira-kira apa sih maksudnya? Sekarang waktunya menabur. Kalau menurut saya tuh, ya mungkin bukan sekarang aja ya, waktu Tuhan yang sudah kasih gitu. Waktunya kita buat menabur. Tuhan berikan kita sebenarnya waktu yang banyak gitu. Kita untuk berbuat, kita untuk melakukan suatu perbuatan baik, menabur gitu. Kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita melakukan kebaikan gitu. Bukan hanya saat ini saja mungkin. Yang lalu pun nggak kerasa kita mungkin sudah melakukan kebaikan atau kita menabur gitu. Nah kalau kita sudah mempunyai suatu niat, bukan niat,
mempunyai suatu ya niatan untuk menabur gitu, menabur kebaikan pada seseorang atau siapapun itu, hendaknya jangan kita tunda gitu. Selagi masih ada waktu, ada kesempatan yang Tuhan berikan, kita lakukan. Karena kita juga nggak tahu waktu kedepannya akan seperti apa, sejam atau 2 jam kemudian seperti apa kita tidak tahu. Karena semua waktu itu Tuhan yang punya, itu aja. Ya, betul ya. Nah, berarti pasti dong Ibu Reni ini sudah menabur nih ya. Sudah Ya. menabur pasti ya. Nah, pasti sudah menabur. Nah, kira-kira apa sih yang ditabur? Mungkin selama ini untuk keluarga sendiri lah ya, memberikan contoh yang baik untuk anak-anak gitu kan, membimbing anak-anak supaya lebih setia lagi untuk baca Alkitab. Kita kasih contoh dulu dari diri kita sendiri lah gitu. Terus berdoa, rajin berdoa. Mungkin mereka melihat dari sikap kita, tingkah laku kita sehari-hari, bisa mereka jadikan contoh buat mereka juga itu. Terus untuk keseharian, saya menanamkan sifat buat anak saya untuk selalu berbuat baik sama orang. Selalu iba ya, kalau melihat orang susah itu jangan berpaling muka gitu. Kalau selama kita punya, kita bantulah mereka, karena saya juga berpikiran kalau rasanya kita di posisi mereka itu seperti apa. Saya sering menanamkan itu sama anak-anak, ayo tolong kalau ada apa-apa tolong gitu, kasihan mereka gitu. Nah, luar biasa ya, benar ya. Ternyata kita ibu-ibu tuh berat banget ya tugasnya ya. Harus menanamkan, kita harus menjadi teladan gitu ya. Tapi itu bukan jadi keberatan buat kita ya. Kita bersyukur ya jadi ibu-ibu yang kuat ya. The power of mak-mak. Satu lagi pertanyaannya. Nah, tadi kan sudah menabur nih, sudah banyak menabur nih. Pernah nggak sih bosen gitu nabur teh? Jemu kayaknya dia teh. Bosen lah pokoknya gitu. Pernah nggak sih? Kadang ada kalanya sebagai manusia nih ya, ya kan bohong. Ada sih rasa jemu. Kadang kita menolong seseorang, terus orang itu malah menjadikan semacam tanggalan buat kita. Maksudnya ketika mereka susah kita tolong, tapi mereka mengulanginya lagi. Kadang kok saya pikir nggak berubah-ubah, tapi karena ada kasih mungkin ya, saya terus menolong mereka sampai akhirnya mereka berpikiran sendiri, mungkin sampai malu, ada rasa malu atau gimana. Sebenarnya saya nggak ada jemu kalau berbuat baik. Selama saya punya gitu, saya mau memberi buat mereka, karena apa yang kita kasihkan tuh membuat mereka ada sukacita buat mereka. Saya kalau ngelihat orang betul-betul memerlukan yang kita tolong, dia ada sukacita tuh, aduh saya bahagia sekali gitu rasanya. Nah, terus kadang kita berbuat baik sama orang, pernah suatu saat ada kerjasama dengan orang tertentu. Nah, dia tuh mungkin menipu saya ya, menipu suami gitu. Seharusnya banyak orang yang bilang kan harus diperkarakan begini-begini, tapi saya tidak mau membawa ke arah sana. Saya pikir ngapain sih seperti itu? Mungkin dia dalam keadaan susah juga sekarang gitu. Lebih baik kita mendekati dia, sampai akhirnya kemarin dia mau mempertanggungjawabkan, karena mungkin pikiran dia, saya nggak sejahat orang lain apa gimana gitu yang dia takutkan sampai ke perkara polisi. Mungkin kebaikan yang saya berikan sama dia rasakan seperti itu, dan akhirnya dia mau mempertanggungjawabkan gitu segala apa perbuatan dia. Terus ada lagi, saya paling tidak bisa memberhentikan pekerja ya yang kerja di rumah saya paling tidak bisa itu, karena saya juga katanya
dengan kasih. Saya melihat mereka membutuhkan, mereka mencari pekerjaan, saling membutuhkan lah. Jadi kadang untuk memecat mereka tuh saya paling nggak bisa. Saya takut sesuatu terjadi apabila itu terjadi kepada saya. Jadi saya tuh selalu mengingat akan hukum tabur tuai. Nah, itu tabur tuai yang saya takutnya apa yang kita lakukan terhadap orang apabila menimpa kita itu seperti apa rasanya. Nah, itu aja. Ya, sip, mantap nih. Sebenarnya udah diulas semua ya renungan hari ini. Jadi saya nggak usah ngomong lagi sepertinya ya. Sudah ada 2 ibu yang mewakili saya ngomong ini. Nah, tapi saya mau bahas sedikit ya. Terima kasih buat Ibu Greta, Ibu Reni atas kesaksiannya. Nah, hari ini kita mau belajar sedikit firman Tuhan. Sekarang waktunya menabur. Sekarang berbicara mengenai saat ini, bukan besok, bukan nanti. Nah, tadi sudah dibilang juga dari Ibu Reni sama Ibu Greta. Kalau ditunda-tunda, kalau besok-besok, belum tentu kita masih ada. Kita nggak tahu 5 menit ke depan kita mau seperti apa, kita bakal terjadi apa gitu ya. Belum tentu kita masih ada. Terus yang kedua, belum tentu juga orang yang mau kita tabur masih ada. Nah, jadi kalau sekarang Tuhan minta, sekarang waktunya menabur, sekarang, berarti itu harus dilakukan saat ini. Masa sekarang, masa ini gitu ya. Nah, sekarang waktunya menabur. Tadi itu sekarang ya, masa. Nah, waktu, berbicara mengenai waktu. Waktu dalam Pengkhotbah 3 dikatakan untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, ada beberapa yang bisa kita lihat mengenai fakta waktu. Yang pertama, waktu itu dipakai atau tidak dipakai, pasti habis berlalu. Setiap kita diberikan Tuhan waktu 24 jam 1 hari. Ada yang lebih, Ibu? Nggak ada ya? Pasti kita sama semua ya. Sehari kita diberi waktu 24 jam. Siapapun kita. Gitu ya. Nah, waktu itu kalau kita pakai atau tidak, pasti waktu berlalu. Betul nggak? Mau kita pakai yang benar, mau kita pakai nggak benar juga pasti waktu berlalu gitu. Sekarang jam 6, sebentar lagi jalan lagi jam 7 gitu ya, pasti berlalu gitu ya. Makanya pergunakanlah waktu untuk sesuatu yang berguna. Fakta yang kedua mengenai waktu. Nah, waktu itu tidak pernah bisa menunggu. Apapun keadaan kita, baik itu senang, sedih, berhasil atau gagal, waktu pasti terus berjalan. Kita nggak bisa minta, aduh Tuhan saya lagi seneng nih, saya lagi berhasil nih, coba tambahin nih jam 6-nya, dilamain sedikit gitu. Kita nggak pernah bisa seperti itu ya. Kalau misalnya kita lagi sedih, aduh Tuhan cepetin nih waktunya, nggak bisa juga ya. Ya tergantung kita, apakah kita mau bergelut di waktu kesedihan kita atau kita mau move on atau kita mau gimana gitu ya. Itu fakta yang kedua mengenai waktu. Waktu tidak pernah menunggu. Fakta berikutnya, waktu itu sesuatu yang dibutuhkan, tapi sering disia-siakan. Misalnya, tadi Ibu Greta sempat bilang, kalau kita mau nunda, ya maka tertundalah. Tapi kalau kita pilih, ayo lakukan, dilakukan, makanya selesai. Seperti itu ya. Jadi waktu itu dibutuhkan, setiap hari dibutuhkan. Kalau kita pilih mau selesaikan, ya maka selesai ya kalau ada satu pekerjaan. Nah, kalau kita mau pilih tunda, ya ditundalah. Entah sampai kapan kita mau menundanya gitu ya. Berikutnya, ada juga orang yang ngomong, time is money. Time is money. Wah, benar ya. Jika waktu digunakan dengan benar, waktu itu dapat menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang. Memang uang bukan segala-galanya, tapi kalau kita nggak punya uang juga susah ya ibu-ibu ya. Tuh. Nah, satu lagi nih fakta mengenai waktu.
waktu itu tidak dapat diulang atau diputar kembali. Kita sering dengar ya, ada yang ngomong, aduh, seandainya dulu saya lakuin ini. Seandainya saya kemarin lakuin itu. Seandainya tadi saya kerjain itu. Yang ada apa? Penyesalan. Itu fakta mengenai waktu. Jadi kita tahu semua ya, ada beberapa fakta mengenai waktu. Sekarang waktunya menabur. Nah, penjelasan berikutnya menabur. Menabur. Tadi kita lihat di ayat yang ke-8, dalam Galatia 6 ayat 8, berisi seperti ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Waduh, serem juga ya ternyata ya. Kita sebagai orang percaya, kita harus menabur. Setiap hari kita diperintahkan Tuhan untuk bisa menabur, untuk bisa memberi gitu ya. Tapi ternyata firman Tuhan berkata, barang siapa menabur dalam daging, ia menuai kebinasaan. Dan barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Nah, apakah yang sudah kita tabur? Apakah kita menabur dalam daging? Atau apakah kita menabur dalam roh? Nah, tadi di ayat 8 ada kata barang siapa. Barang siapa ini menunjuk kepada siapapun. Baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai pelayan, baik kita sebagai gembala misalnya, atau hamba Tuhan, ini menunjuk kepada siapapun, siapa aja, tak ada kecuali, gitu ya. Nah, jadi siapapun, nah siapapun di sini udah menunjuk ke pelayan, ke hamba Tuhan, ke kita misalnya ya. Nah, itu pun menunjuk baik kita yang menabur dalam daging atau kita yang menabur dalam roh, gitu ya. Nah, kita sebagai orang percaya, Tuhan mau kita menabur dalam roh. Nah, menabur dalam roh itu artinya apa? Menabur dalam roh itu artinya kita harus menabur, tapi dalam tuntunan roh. Nah, perbuatan baik yang kita lakukan harus dengan motivasi yang benar. Nah, motivasi yang benarnya itu apa? Motivasinya kita kembalikan. Motivasi itu harus dalam kehendak Tuhan, gitu. Jadi, kalau kita mau menabur, kita bisa tanya nih sama Tuhan nih, aduh, ini saya perlu nggak nih buat menabur gitu? Atau benar nggak sih saya sudah menabur? Atau kira-kira saya ini lagi menabur apa sih gitu? Jangan-jangan kita menabur, tapi kita menaburnya bukan dalam roh gitu, tapi dalam kedagingan kita. Nah, itu bahaya ya Ibu-ibu ya. Kalau kita menabur dalam daging, tadi apa kita akan menuai kebinasaan. Waduh, ngeri banget ya. Kita udah susah-susah menabur, tapi hasilnya malah binasa. Nah, menabur di sini, menabur kebaikan adalah buah roh. Ibu-ibu bisa lihat ya dalam Galatia 5 ayat 22-23. Pasti ibu-ibu hafal ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kebaikan ini adalah salah satu rasa dari buah roh. Jadi kalau kita menabur dalam roh, kita menabur kebaikan, itu adalah buah dari roh itu ya. Nah, jadi menabur kebaikan itu adalah buah dari roh. Nah, memang kita perlu menabur, tapi menabur itu bukan untuk supaya kita diselamatkan. Kita sebagai orang percaya bersyukur ya, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Nah, jadi menabur itu bukan karena kita mau diselamatkan. Emang ada saudara kita yang menabur itu untuk mencapai keselamatan, tapi kita tidak seperti itu. Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan memberikan anugerahnya untuk kita agar kita semua bisa diselamatkan gitu ya. Tapi menabur di sini adalah buah dari keselamatan. Menabur kebaikan bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Nah, terus gimana dong kita tahu kalau kita tuh menabur dalam roh? Nah, satu-satunya cara untuk kita bisa tahu kita sudah menabur dalam roh atau dalam daging,
kita harus mempunyai relasi yang kuat dengan Tuhan. Kita harus punya relasi yang intim dengan Tuhan. Dan pasti Tuhan memberikan rohnya untuk kita. Nah, caranya gimana biar kita punya relasi dengan Tuhan? Ya, salah satunya dengan baca firman Tuhan. Nah, dalam baca firman Tuhan, bukan cuma sekedar baca ya, tapi kita renungkan. Dan yang terutama itu belajar untuk melakukannya, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, dalam ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Nah, tadi Ibu Greta dan Ibu Reni sudah bilang ya, puji Tuhan mereka, walaupun Ibu Reni sempat merasakan lelah atau bosan gitu ya berbuat baik, kok sepertinya saya berbuat baik teh seperti diperalat gitu ya. Kok dia teh jadi apa ya, bukan diperalat juga ya. Jadi kok dia teh jadi apa sih? Memanfaatkan gitu ya. Nah, tapi bersyukur juga tadi ada Ibu Greta juga yang walaupun misalnya mungkin bosan tapi tetap jalan terus ya. Tetap melakukan kebaikan gitu. Oke, kita mau lihat nih, jangan jemu. Jangan jemu ini bisa menjadi capek, bisa berarti kita menjadi lelah, bisa juga kita bosan, atau malah kita putus asa. Aduh, kayaknya teh udah deh Tuhan, saya teh udah nolongin dia teh cukup kayaknya gitu. Kok dia teh terus-terusan saya tolongin? Kok dia teh terus-terusan ngandelin saya gitu? Nah, seringkali kita seperti itu ya. Memang sebagai manusia kita punya kecenderungan seperti itu gitu ya. Kita cepat merasa bosan. Nah, tapi firman Tuhan hari ini menyatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Teruslah nyatakan kebaikan, sebab untuk itulah kita ada dalam dunia ini. Kita sering nyanyiin ya, kalau hidup kita itu adalah kitab yang terbuka. Artinya apa? Hidup kita itu dibaca oleh semua orang, dilihat semua orang. Jadi jangan menyerah, jangan kita merasa bosan atau kita putus asa dan akhirnya kita malah berhenti. Tapi ingat kembali di Galatia 6 ini Paulus tidak jemu-jemu dalam melakukan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan pun tidak henti-hentinya memberikan kasih karunia-Nya. Jadi memang sebagai manusia kita cenderung untuk gampang bosan ya untuk berbuat baik. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kita kembali kalau kita itu harus berbuat baik, harus melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan, karena taburan yang kita lakukan itu Tuhan perintahkan gitu ya. Jadi Tuhan mau kita berbuat baik itu bukan cuma sekali. Oh, saya mah udah sering berbuat baik, tapi Tuhan mau kita berbuat baik itu selalu. Kita selalu berbuat baik. Nah, karena itu kehendak Tuhan, ayo kita lakukan. Sulit nggak sih? Sulit kadang-kadang. Kadang kita kan melihat, aduh manusia kok seperti itu gitu ya. Tapi ya kita balik lagi. Kalau kehendak Tuhan mau kita lakukan itu, yuk kita sama-sama belajar untuk melakukan itu. Nah, sering ketika kita merasa gak ada harapan atau kita merasa putus asa atau gagal, kayaknya kita pengen nyerah gitu ya, kita lelah gitu ya. Tapi kita balik lagi ke ayat 9 tadi. Kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lelah, apabila kita tidak berhenti. Nah, kalau kita menjadi lelah atau kalau kita berhenti berbuat baik, berarti kita menuai tidak? Tidak akan, karena kita sudah berhenti. Makanya, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan lelah, jangan bosan. Nah, tadi ada beberapa alasan ya. Mengapa sih kok orang bisa bosan? Kok orang bisa jemu sih? Kok kayaknya tuh capek gitu berbuat baik? Dia tuh udah dibaikin tetap gitu ya. Nah, kenapa sih orang bisa seperti itu gitu ya? Nah, ada beberapa alasan mengapa kita bisa menjadi jemu. Mengapa kita bisa menjadi bosan? Salah satunya yaitu motivasi kita salah. Jadi, kalau motivasi kita benar, pasti kita akan dikembalikan pada kebenaran itu sendiri.
Nah, ibu-ibu nanti bisa lihat dalam Kolose 3 ayat 23. Jadi, motivasi kita dalam hal menabur. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita berbuat baik hanya melihat manusia, pasti di titik tertentu pasti akan bosan. Pasti di titik tertentu pasti akan lelah. Ya. Nah, makanya kita balikin lagi motivasi kita dalam menabur. Nah, kita berbuat baik bukan karena dia baik. Ya, kita sebagai orang percaya, kita orang yang sudah diselamatkan Tuhan, kita didesain Tuhan untuk bisa berbuat baik. Nah, sebaliknya, kalau orang yang kita baiki, dia berespon tidak baik, itu sih bukan urusan kita. Kita tetap berbuat baik dan lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau kita lihat manusia, pasti kita akan berhenti, pasti kita akan lelah, gitu ya. Nah, berbuat baik ini, sering kan orang kalau berbuat baik itu pilih-pilih ya. Tuhan suruh kita berbuat baik itu untuk semua orang, terutama untuk orang seiman kita gitu ya, orang terdekat kita dulu gitu ya. Nah, Tuhan mau kita berbuat baik itu sama semua orang. Nah, kita berbuat baik, kalau sama orang yang berbuat baik sama kita, itu sih namanya bukan kebaikan ya. Orang dia baik, ya udah seharusnya lah saya baik sama dia, gitu ya. Nah, tapi kalau kita baik, orang yang kepada orang yang tidak baik, nah itu barulah kebaikan, gitu ya. Terus kita juga berbuat baik, bukan sama orang yang bisa balas atau yang apa ya, biar kita dipuji gitu. Wah hebat ya si Ani gitu. Wah udah nyumbang sini, udah menabur di sana misalnya. Nah kalau kita seperti itu namanya kita bukan menabur kebaikan, tapi itu ada maunya. Maunya apa? Ya maunya kita dipuji ya, kita disebut orang gitu ya. Nah itu salah satu contoh kemunafikan dan itu adalah menabur dalam kedagingan. Ingat loh, menabur dalam daging, upahnya apa? Kita akan menuai kebinasaan. Waduh, serem banget deh. Nah, berikutnya, kenapa sih kita bisa sampai jemu atau bosan? Tadi kan satu, motivasinya salah. Nah, ada dua. Biar kita nggak bosan, biar kita nggak jemu, kita ingat kembali, jangan jemu berbuat baik. Karena kalau sudah saatnya, kalau sudah waktunya, akan tiba waktunya, kita akan menuai. Nah, belajarlah untuk menabur dengan kasih. Belajarlah untuk menabur dengan ikhlas. Jangan melihat manusia, karena Tuhanlah yang memberi upah, gitu ya. Tuhan waktu mengasihi kita, Tuhan tidak memandang kita seperti apa. Tuhan tidak memandang orang seperti apa. Nah, jadi balik lagi, kalau misalnya kita sudah bosan, kita udah mulai merasa lelah, balik lagi, yuk benerin lagi motivasi kita. Terus ingat, ada upah kalau kita tidak menjadi lelah. Ada upah kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Kalau kita tidak berhenti menabur gitu ya. Nah, Tuhan tidak memandang kita ya. Tuhan sudah begitu baiknya untuk kita semua gitu. Nah, kalau sampai kita sudah berbuat baik nih, tapi kita dijahatin orang, seperti tadi contoh Ibu Reni nih misalnya, kita ditipu, ya kita kembalikan lagi aja sama Tuhan. Memang itu berat, itu nggak segampang saya ngomong sekarang gitu. Apalagi kalau kita ngalamin, dia tuh udah dikasih, dibaikin, udah ditolongin, malah kita ditipu. Kalau kita ngalami hal seperti itu, pasti rasanya luar biasa ya, sakit dan sulit gitu ya. Tapi ya kita balikin lagi, kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Ingat, kita akan menuai apa yang kita tabur ya. Supaya ingat juga kita mempunyai upah, kita akan menuai gitu ya. Kalau kita sudah menabur, ingat kita akan menuai pada waktunya gitu ya. Oke, ayat 10. Nih, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan kita seiman.
Tadi ada kata kesempatan. Tadi sudah dinyanyikan lah oleh MC kita ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu apa sih? Kesempatan itu sesuatu yang bisa dilewatkan atau diabaikan. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak pakai kesempatan, kesempatan itu hilang. Kesempatan itu bisa terlewat. Kesempatan itu bisa kita abaikan gitu ya. Nah, di dunia ada banyak sekali kesempatan yang bisa kita kerjakan. Tuhan sudah memberikan kita waktu. Jangan pernah kita abaikan. Selagi kita hidup, selagi kita sehat, selagi kita bisa melakukan ini dan itu, ayo pakailah kesempatan yang Tuhan berikan. Menaburlah dalam roh, gitu ya. Nah, menabur dalam roh ini seringkali kalau diasumsikan orang kalau menabur gitu langsung omongannya langsung ke harta ya, langsung ke uang. Ternyata menabur dalam roh itu bisa melalui perkataan. Nah, hati-hati ya ibu-ibu dengan perkataan. Perkataan adalah satu benih. Jika perkataan itu sudah keluar dan sudah jatuh, sudah tertanam, maka benih itu akan berakar. Dan itu akan sulit untuk dicabut gitu ya. Jadi ingat, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Jadi hati-hatilah dengan perkataan kita. Perkatakanlah sesuatu yang benar, yang baik, yang positif gitu ya. Karena perkataan itu adalah satu benih. Jadi kalau kita mau menabur dalam roh, hati-hatilah dalam perkataan. Oke. Yang kedua, kita bisa menabur dalam roh itu dalam apa sih? Dalam harta benda. Nah, dalam menabur harta benda ini diperlukan adanya hati yang rela ya. Hati yang bukan karena paksaan. Soalnya kalau kita memberikan harta kita sebagian milik kita dengan sukacita seperti tadi Ibu Greta bilang ya, Tuhan itu menitipkan kepada kita itu harta bukan cuman untuk kita sendiri gitu. Jadi bersyukurlah kalau kita dititipkan harta kekayaan yang lebih, maka berbagilah itu ya untuk menaburlah itu untuk orang lain juga gitu. Karena bersyukurlah kalau kita diberkati, karena kita itu sebagai orang percaya, kita sudah diselamatkan, kita diberkati untuk apa? Bukan untuk tinggal diam, bukan cuman untuk kita nikmatin, tapi untuk kita bagikan kembali, untuk menjadi berkat untuk orang lain. Diberkati untuk boleh memberkati orang lain, gitu ya. Nah, berikutnya, kita bisa menabur dalam hal apa lagi sih? Tadi udah perkataan, harta benda. Dan yang terlebih lagi adalah dalam kasih. Nah, menabur dalam roh ini, tadi salah satu rasa dari buah roh itu adalah kasih. Kita bisa mengasihi, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Benar nggak? Kita bisa memberi. Misalnya, kita memberi kepada anak jalanan. Kita memberi kepada mereka. Tapi kita tidak mengasihi mereka seperti kita mengasihi orang-orang yang kita kasihi, gitu ya. Nah, tapi kalau mengasihi, pasti orang mau memberi. Karena ada kasih dalam diri kita, karena kita mengasihi, pasti kita akan dengan mudah untuk memberi, gitu ya. Jadi dalam menabur dalam roh ini bukan cuman sekedar harta ya, ada perkataan, ada kasih, ada ya yang biasa, yang umum harta gitu. Oke. Itu renungan kita hari ini. Nah, saya sebelum menutup saya mau kasih ilustrasi. Ada kopi dan gula. Mungkin ibu-ibu sudah pernah tahu ya, ada ilustrasi ini gitu ya. Ada kopi dan gula. Jika kopi, kasus yang pertama nih ya, jika kopi terlalu pahit, siapa yang disalahin? Yang disalahin pasti gula. Kenapa gulanya? Ya soalnya gulanya ngasihnya cuma sedikit sih, jadi kopinya pahit. Nah, kasus yang kedua, jika kopinya terlalu manis, kira-kira siapa yang disalahin? Gula juga ya. Nah, kenapa gula yang disalahin? Ya habis kebanyakan sih ngasihnya.
Jadi kemanisan kopinya. Nah, kasus yang ketiga, jika takaran kopi dan gulanya seimbang, kira-kira apa sih yang orang mau katakan? Ada yang mau jawab? Boleh di-unmute? Kopinya enak. Kopinya enak. Sesuai. Mantap. Sesuai, mantap. Oke, sip. Terima kasih. Ya, betul ya. Jika kopi dan gulanya seimbang, orang akan bilang mantap kopinya. Enak kopinya. Ya. Nah, terus di mana rasa gula yang memberi manis? Toh dari tadi kan dia terus yang disalahin. Kemanisan, gula disalahin. Kopinya pahit, gula yang disalahin. Tapi begitu kopi orang, begitu rasanya enak, rasanya nikmat, rasanya mantap, orang bilangnya apa? Kopi, kopinya yang mantap. Nah, kemana gula yang punya andil dalam membuat kopi menjadi mantap? Nah, dari ilustrasi ini, mari kita belajar untuk rela, untuk ikhlas seperti gula. Yang larut tidak terlihat, tapi memberi dampak. Gitu ya. Gula memberi rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis ya, bukan kopi gula. Pernah nggak orang ngomong kopi gula? Nggak ya? Nah, gula memberi rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis. Gula memberi rasa pada teh. Orang nyebutnya apa? Teh manis, bukannya teh gula. Nah, gula juga memberi rasa pada roti. Tapi orang nyebutnya apa? Roti manis, bukan roti gula. Nah, gula larut dalam memberi rasa manis. Tapi kalau ada yang berhubungan dengan penyakit, misalnya, barulah gula disebutkan. Barulah gula disalahkan. Sakit apa, Bu? Sakit gula. Tadi ke dokter cek apa, Bu? Cek gula. Waduh. Nah, begitulah hidup. Kadang kebaikan yang ditabur tidak pernah disebutkan orang. Tapi kesalahan yang kita buat akan selalu disebutkan orang, bahkan dibesar-besarkan gitu ya. Nah, tetap semangat dalam menabur kebaikan, karena kebaikan bukan untuk disebut, tapi untuk dirasakan. Jangan kita cuma mengharapkan tuaian, tapi taatlah untuk selalu menabur sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, untuk ibu-ibu yang sudah menabur, teruslah menabur. Untuk ibu-ibu yang belum menabur, sekaranglah waktunya, selagi masih ada kesempatan. Itu renungan dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu bagi kami hari ini, untuk sapaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh terus menabur dalam roh, untuk kami boleh terus menaburkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami tahu Tuhan, dasar kami untuk berbuat baik bukan karena kami mau diselamatkan, tapi kami mau bersyukur Tuhan kalau kami sudah diselamatkan, dan kami mau membagikan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami melalui kebaikan-kebaikan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menabur dimanapun Tuhan sudah menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan semuanya. Amin. Terima kasih. Renungannya saya kembalikan kepada MC. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ani untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan, luar biasa. Pasti menjadi berkat buat kita semua. Sebagai respon, kita akan menyanyikan Mari Bekerja Sekarang. Mari bekerja saudara, alam segera
hari segera siang. Mari bekerja sekarang, nanti habis terang. Mari bekerja sekarang, di hari terang benderang. Saat beristirahat, pastikan datang. Tiap detik gunakan agar Tuhan senang. Mari bekerja sekarang, nanti habis terang. Mari bekerja sekarang, malam telah dekat. Hari segera berakhir, kerjalah giat. Hari telah petang, mari bekerja sekarang, nanti habis terang. Puji Tuhan. Silakan Ibu Esther untuk menyampaikan pengumuman dan doa penutup. Oke, terima kasih Ibu Ani. Firman-Nya sungguh memberkati sekali ya. Kita harus siap jadi gula, walaupun kita tidak terlihat, tapi kita boleh dirasakan ya. Dan kita memang identik orang Kristen itu dengan kasih dan memberi ya. Tapi tergantung segala sesuatunya. Makanya kita harus hidup dengan roh. Tadi apapun yang kita lakukan, hiduplah dengan roh, maka kamu akan mendapatkan hidup kekal dari roh itu sendiri gitu ya. Jadi kita tidak pernah tahu, tapi ketika roh menyuruh kita, ketika roh ketaatan itu ada pada kita, kita melakukannya, itu yang benar. Karena roh itu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kasihmu jangan pura-pura, istilahnya. Jadi apapun yang kita lakukan, seperti tadi memberi itu luas sekali ya. Memberi ketika kita mendengarkan orang bercerita keluh kesah mereka juga, kita memberi waktu kita sudah memberi ya. Tadi Tuhan sendiri pernah di Amsal yang berapa itu, Amsal 11 ayat 25b katakan, walaupun kita memberi minum, kamu akan diberi minum gitu ya. Jika siapa memberi minum, ya, dia sendiri akan diberi minum. Itu hal kecil, tapi Tuhan perhatikan hal-hal yang kecil. Semua itu bisa terjadi dan kita akan mendapat upah dari Tuhan ketika kita memberikannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh. Ketika kita memberi teguran kepada orang, ketika kita memberi nasihat kepada orang, ketika hati kita tulus hanya untuk membangun orang itu sendiri, hanya untuk supaya orang itu lebih baik, ya, dengan hati yang tulus, itu pasti mendapat upahnya. Ya, saya bersyukur sekali hari ini kita belajar banyak sekali ya tentang waktunya memberi, betul ya. Kita nggak pernah tahu besok, lusa, atau sebentar lagi umur kita nggak pernah tahu. Sekarang waktunya, apapun itu, waktu kita berilah dengan tulus. Apapun yang ada pada kita, Tuhan tidak melihat dari harta kekayaan yang kita miliki, tapi apa yang kita miliki sekarang. Mungkin talenta kita menjadi pendengar, ya berilah waktu kita untuk mendengar dengan tulus. Karena dengan segala sesuatu yang tulus pasti akan mendapat upah dari Tuhan, apapun itu. Ya, itu sedikit dari saya, dan ada sedikit pengumuman saudara-saudara. Kita WBI juga akan mengadakan persekutuan Natal, persekutuan sederhana ya, persekutuan Natal sederhana bulan depan. Cuman kita belum menentukan waktunya yang pas karena kita berharap kita bisa tatap muka sih sesungguhnya seperti yang semua inginkan gitu ya. Tapi kita serahkan kembali nanti di rapat perancang apakah mereka menyetujui dan apakah ini baik buat kita semua. Kita doakan saja dan semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang lebih tahu segalanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita taat karena kita tahu, kita percaya dalam ketaatan pasti ada sesuatu yang indah buat kita. Ya, doakan saja WBI bulan depan Natal persekutuan walaupun sederhana. Apapun kalau memang kita harus Zoom, ya kita lakukanlah itu dengan segala syukur dan istilahnya dengan ucapan syukur dan sukacita kita karena apapun yang terjadi itu yang terbaik buat kita. Ya, jadilah gula
yang tidak pernah tahu tapi boleh dirasakan. Ya, itu pesan saya, dan mari kita akan tutup persekutuan kita malam hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, kita mohon berkat, dan kita mau berdoa untuk orang-orang yang di luar sana. Mari saudara-saudara, saya ajak semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan malam hari ini, sungguh kami mendapat berkat daripada-Mu, berkat firman-Mu yang luar biasa yang boleh kami dengar, dan Tuhan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang taat kepadamu, yang mau mendengar, bukan hanya mendengar, tapi mendengar dan melakukannya Tuhan. Berikan kami hati yang tulus, hati yang mengasihi-Mu dengan benar. Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, kami boleh melakukannya dengan hati, dengan kasih, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Mari Tuhan, ajar kami untuk melakukan segala sesuatunya dengan benar. Sehingga saatnya, ketika kami mendapat upahnya Tuhan, kami mendapat upahnya. Karena kami tulus memberinya. Kami hanya melihat Engkau. Kami hanya memandang suatu kasih yang Kau ajarkan kepada kami untuk kami pun mengasihi. Terima kasih untuk firman hari ini. Berkati Ani, berkati Bu Syok, dan berkati para ibu-ibu WPI yang saat ini Tuhan mengikuti persekutuan WBI ini. Dan hamba juga mau berdoa untuk mereka yang tidak hadir di dalam WBI ini Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi kesulitan mereka. Engkau tahu situasi keadaan mereka saat ini. Hamba berdoa Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan lawat mereka, Tuhan lindungi senantiasa mereka. Sehingga mereka pun boleh menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Mereka pun boleh menikmati penyertaan daripada-Mu selalu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami menyerahkan malam ini kepada-Mu. Kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat WBI, Gereja Bait Lahim, Pedam-Tahan Kasih-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mencukupkan setiap mereka, Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur, segala kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hamba mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam ibu-ibu semua. Terima kasih semuanya. Persekutuan ini sudah selesai dan ditunggu bulan depan. Terima kasih. Ibu-ibu